الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، طيب إخواني الكرام، عزنا الله وإياكم، بارك الله فيكم. Alhamdulillah di malam ini kita akan kembali melanjutkan dars dan pelajaran kita. Walaupun saya masih di jalan ya sebenarnya, tapi kebetulan tadi diskusi juga sama ikhwah habis ta'lim. Saya nak menolak tadi. Sudah lambat pulangnya. Saya kira ini tengah malam kalau sampai nih, jadi biar sambil jalan dah ya. Lanjutkan. Kedengaran? Suaranya kedengaran? Kurang jelas. Cek. Cek. Gimana? Bisa nih? Tunggu. Baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Lanjutkan kembali. Iya, jadi ya walaupun saya masih di jalan ya, sebenarnya masih di jalan. Kebetulan tadi habis taklim ada panggilan dari ikhwah itu, saya tidak bisa nolak juga. Jadi saya pikir tengah malam ini kalau sampai di rumah, jadi biar sambil jalan. Jadi kedengaran ya? Kedengaran Ustaz. Iya, alhamdulillah ya. Barakallahu fiikum. Ya. Jadi malam ini kita lanjutkan. Karena alhamdulillah ada restoran tuh malam ini. Nah Ustaz, Iya. kayak masih punya tunggakan. Iya, ada restoran ya. Pertanyaan keberapa? Iya. Hal natufu bil qubur litaqarrubi biha. Sah? Ya, ayo. Ya, jadi sambil kita dengarkan restoran ya. Silakan. Apaan Ustaz? Mungkin kami dulu Ustaz. Kemarin belum pertanyaan 10 sama 11. Oh, ada yang belum kemarin. Nah Ustaz. Siapa? Apa nan Ustaz? Abu Zubair ya? Nah Ustaz, bisa pertanyaan nomor 10 sama 11. Apa pertanyaan ke-10 itu? Tentang itu Ustaz. Nazar Ustaz, kalau tidak salah. Hal yajuzun nazar. Ayo. 10, 11. Abu Zubair, pertanyaan 10 dan 11 ya? Nah Ustaz. Iya, baik. Kita yang ke-10 dulu. Hal yajuzu nadru li ghairillah? La yajuzun nazru illa lillah. Liqaulihi ta'ala Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Surah Ali Imran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man dhabaha ay yuti' Allah falyuti'hu wa man nadhara ay ya'tiyahu fala ya'tihi. Rawahu al-Bukhari. Baik. Lanjut. Lanjut Ustaz. Dabah ya? Ada judul dabah li ghairillah. Nah Sah. Ustaz. Baik, fadal. Ada judul dabah li ghairillah. La yajuz wa dalilu qawluhu ta'ala fasalli li rabbika wanhar. So, Surah
الكوثر. أنهار أسبح لله. Inhar, inhar, idbah انهار، lillah. انهار أسبح لله. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. رواه مسلم. La'anallahu. لعن الله من ذبح لغير الله. Ayo. رواه المسلم. Baik, Muslim. Lanjut, pertanyaan 13. belum Ustaz, apaan? Belum. Baik, lawas. Tidak apa-apa. Ya, Nah, Ustaz. barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz. Jazakallahu khair. Masih ada yang lain yang belum setoran? Kita selesaikan dulu setoran yang pertanyaan 10 dan 11 yang apa? Iya, bagian belum. Siapa? Abu Fadli, Ustaz Abu Fadli. Oh, Abu Fadli. Baik, Abu Fadli. Pertanyaan ke berapa, Pak? Pertanyaan ke-11, 12. 11 dan 12. 6. Hal yajuzu dzabahu li ghairillah. La yazuz wa dalilu qawlu ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Quran surah Al-Kautsar. Inhar izbah lillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la'anallahu man zaba'a li ghairillah. Rawahul Muslim. Terus hal natufu bil quburi litaqarrubi biha. La natuf illa bil ka'bati. Qala ta'ala wal yattawafu bil baitil atiq. Quran suratul Al-Hajj. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man tafa bil baiti sab'an wa shalla rakataini kana qaiti raqabah. Sahih rawahu Ibnu Majah. Baik, insyaallah. Insyaallah, barakallahu fiik. Ahsanta ya Aba Fadli. Kemudian masih ada yang belum syarat? Silakan. Lanjut pertanyaan 10 11. Abu Qadafi Ustaz. Abu Qadafi. 11 12 Ustaz. Pertanyaan ke berapa? Abu Qadafi? Pertanyaan ke 11 12 Ustaz. 11 12. Baik. Hal yajuzu dzabahu li ghairillah. La yajuz wa dalilu qaulu ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Suratul Al-Kautsar. Suratul Al-Kautsar. Anhar azbah lillah. Wa qala Inhar ibah lillah. azbah lillah. Izbah lillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Rawahu Muslim. Ayo. Lanjut. Hal natufu bil quburi litaqarrubi biha. La natufu bil ka'bati. Qala ta'ala illa la natufu illa bil ka'bati. Qala ta'ala wal yattawafu bil baitil atiqi. Surat Al-Hajj. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man tafa bil baiti sab'an wa shalla rak'ataini kana kaitki rakabatin. Ini sahihun rawahu Ibnu Majah. Insyaallah. Barakallahu fiik. Aba Qadafi. Baik. Ya, lanjut. Berikutnya siapa? Akh Arif. Akh Arif bersama pertanyaan ke-11, 12. Iya, Ustaz. Iya, hal yajuzu dzabahu li ghairillah. La yajuzu wa dalilu qawlu ta'ala fi suratil Kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inhar itsbalillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la'anallahu man zahaba li ghairillah. Rawahu Muslim.
la'anallahu man dhahaba li ghairillah. Ulang-ulang. La'anallahu man La'anallahu man dhahaba li ghairillah. dabaha. Man dhabaha. Iya, bukan dahaba ya, tapi dabaha. La'anallahu man dhabaha li ghairillah. Rawahu Muslim. Yes. Hal natifu bil qabuli li taqarrubi biha. La natufu illa bil ka'bati. Wa qala ta'ala wal yatawafu bil baitil atiqi. Suratul Hajj. Wal yatawafu bil baitil atiqi. Wawunya tak panjang ya. Oh. Jadi langsung bukan wal yatawafu tapi wal yatawafu. Wal yatawafu bil baitil atiqi. Bil baitil atiqa. Bil baitil atiqi. Jadi yang panjang itu taknya bil baitil atiq. Oh iya Ustaz. Wal yatawafu bil baitil atiqi. Iya. Terus Suratul Hajj. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man tofa bil bait man tofa bil baiti wa shalla rak'atain kana kaitki raqabatin. man tofa bil baiti sab'an man tofa bil baiti sab'an wa shalla rak'atain kana kaitki raqabatin. Sahih rawahu Ibnu Majah. Baik. Insyaallah. Barakallahu fiik. Akh Arif, jazakallahu khair. Ya, berikutnya silakan. Disebut namanya karena saya tidak bisa lihat absen ini. Akh Tariq, ya, silakan Akh Tariq. Pertanyaan 12 Ustaz. 12. Hal natufu bil quburi li taqarrubi biha? La natufu illa bil Ka'bah. Qala ta'ala wal yatawafu bil baitil atiq. Qala sallallahu alaihi wasallam man tawafa bil baiti sab'an wa shalla rak'ataini kana ka'itqi raqabah. Sahih rawahu Ibnu Majah. Baik, masyaallah. Jazakallahu khair. Akh Tariq, barakallahu fiik. Berikutnya. Ayo. Siapa selanjutnya? Silakan. Abu Andika. Silakan Abu Andika, pertanyaan berapa, Pak? 12 Ustaz. 12. Step. Hal natufu bil quburi li taqarrubi biha? La natufu illa bil Ka'bah. Qala ta'ala wal yatawafu bil baitil atiq. Surah Al-Hajj. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man tawafa bil baiti sab'an wa shalla rak'ataini kana kaitqi raqabah. Sahih rawahu Ibnu Majah. Insyaallah. Barakallahu fiik Abu Andika. Jazakallahu khair. Ya, berikutnya siapa? Abu Nadifa. Silakan Abu Nadifa. Hal natufu bil quburi li taqarrubi biha? La natufu illa bil Ka'bati. Wa qala ta'ala wal yatawafu bil baitil atiq. Surah Al-Hajj. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man tawafa bil baiti sab'an wa shalla rak'ataini kana ka'itqi raqabah. Sahih rawahu Ibnu Majah. Masyaallah. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik Abu Nadifa. Ya, berikutnya siapa? Abid Ustaz. Ayo. Abid. Ya, Ananda Abid. Silakan Abid. Hal natufu bil quburi li taqarrubi biha? La natufu illa bil Ka'bah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yatawafu bil baitil 'atiq. Surah Al-Hajj. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma tawafa bil baiti sab'an wa shalla rak'ataini kana ka'itqi raqabah. Sahih rawahu Ibnu Majah. Baik. Insyaallah, jazakallahu khair Ananda Abid. Barakallahu fiik. Iya, berikutnya silakan. Saiful Ustaz, Abu Ibrahim. Iya. Siapa? Saiful Ustaz. Saiful, Saiful.
Ya, silakan Akh Saiful. Pertanyaan berapa? 12 Ustaz. 12 ya, Tep. Hal natufu bil qubur litaqarrubi biha. La natufu illa bil ka'bati. Qala ta'ala وليطوف bil baitil atiq. Surat Al-Hajj. وقال صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت سبعا وصلى ركعتين كان كعتق رقبة. صحيح رواه ابن ماجه. Sahih. Silakan Saiful. Berikutnya siapa? Siapa? Abu Adam. Abu Adam, Tep. Abu Adam. Silakan Pak. Pertanyaan ke-12 juga ya? Naam Ustaz. Ya. Hal natufu bil quburi litaqarrubi biha. La natufu illa bil ka'bati. Qala ta'ala walyattawafu bil baitil atiq. Quran surat Al-Hajj. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man tafa bil baiti sab'an wa shalla rak'ataini kana ka'itqi raqabah. Sahih rawahu Ibnu Majah. Baik. Insyaallah. Jazakallahu khair Abu Adam. Berikutnya siapa lagi? Siapa? Jamaluddin. Hah? Siapa? Jamaluddin. Oh, Jamaluddin. Oh ya, maafkan. Ya, afwan. Silakan Pak Jamaluddin ya. Hal natufu bil quburi litaqarrubi biha. La natufu illa bil Ka'bah. Qala ta'ala wal yatawaffu bil baitil atiq. Surat Al-Hajj. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man dafa bil baiti sab'an wa shalla rak'ataini kana ka'itqi raqabah. Sahih riwahu Ibnu Majah. Sahih rawahu Ibnu Majah. Baik, Masya Allah. Jazakallah khair. Akh Jamaluddin, barakallahu fiik. Silakan berikutnya. Siapa? Abu Rafi Ustaz, Abu Rafif. Abu Rafif. Baik, Abu Rafif, fadhal. Hal natufu bil quburi litaqarrubi biha. La natufu illa bil Ka'bah. Qala Allah Ta'ala wal yatawafu bil baitil atiq. Qala sallallahu alaihi wasallam man tawafa bil baiti sab'an shalla rak'ataini kana ka'itqi raqabatin. Sahih rawahu Ibnu Majah. Baik, Masya Allah. Jazakallah khair. Barakallahu fiik ya Abu Rafif. Berikutnya setelah Abu Rafif siapa? Yang online Ustaz. Oh ya, yang online Hah? boleh. Yang online Ustaz, yang sudah sudah habis. Yang offline di masjid sudah selesai ya semua? Naam. Kita sekarang pindah ke yang online. Yang online siapa yang pertama? Abu Ghania Ustaz. Siapa? Abu Ghania. Abu Ghania Ustaz. Abu siapa? Abu Ghania Ustaz. Kurang jelas. Abu Ghania Ustaz. Oh, Abu Ghania, astagfirullah. Apa Pak? Tidak, kurang dengar tape. Abu Ghania, silakan Abu Ghania. Tape. Hal natufu bil quburi litaqarrubi biha. La natufu illa bil Ka'bah. Qala ta'ala wal yatawafu bil baitil atiq. Surat Al-Hajj. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man tafa bil baiti sab'an wa shalla rak'ataini kana ka'itqi raqabah. Sahih rawahu Ibnu Majah. Nah, Ustaz. Berikutnya siapa selanjutnya? Yang lain?
Abu Zubair sudah ya? Afwan, Ustaz. Abu Syafiq Afwan, sudah sekarang. Ustaz. Ana sudah Ustaz. Abu Zubair sudah. Jadi Abu Syafiq sekarang. Abu Syafiq, mainkan. Bagus, bagus. Ya, nah Ustaz. Ya, silakan bagus. Ya, nah Ustaz. Ya. Hal natufu bil quburi litaqarrubi biha. La natufu illa bil Ka'bah. Qala ta'ala wal wal yattawafu bil baitil atiqa. Surah Al-Hajj. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man tofa bil baiti sab'an Terus Ustaz, mantofa bil baiti sab'an wa shalla rakataini rakaataini kana ka itski kana rokabatin. Iya. Sahih rawahu Ibnu Majah. Masya Allah, lancar sekali, Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz. Siapa berikutnya? Apa Ustaz? Ana insyaallah berikutnya Ustaz. Lagi di luar Ustaz. Oh, iya. Oke, bagus. Azwan. Berikutnya ya. Afwan Ustaz, Ana Samsul. Iya, silakan Pak Samsul. Fadhal Pak Samsul. Hal natufu bil quburi litaqarrubi biha. La natufu illa bil Ka'bah. Qala ta'ala wal yattawafu bil baitil atiq. Suratul Al-Hajj. Ulang. Wal yattawafu bil baitil atiq. Bil baitil Suratul Al-Hajj. Ajang ya. Bil baitil wal yattawafu bil baitil atiq. Itu dia. Suratul Al-Hajj. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man tofa wa qala sallallahu alaihi wasallam man tofa bil baiti sab'an wa shalla rakataini kana kaitki rakabatin. Sahih rawahu Ibnu Majah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Syamsul. Iya. Tet. Ya, alhamdulillah sudah semua ya, sudah semua. Baik, kalau begitu kita akan jelaskan mengenai pembahasan tawaf ini. Ya, jadi tunggu dulu ya, saya kuis sebentar. Tunggu sebentar. Kita lanjut ya. Jadi pembahasan kita adalah pertanyaan yang ke-12.
Ya, mana kata penulis? Hal natufu bil kuburi litaqarrubi biha. Ya, apakah boleh seorang tawaf ya, di kuburan dengan alasan ingin mendekatkan diri ya, kepada penghuni kubur? Ya, jelas ya, jawabannya kata beliau, la natufu illa bil Ka'bah. Ya, tidak boleh seorang itu tawaf kecuali hanya di Ka'bah. Ya, tidak boleh seorang itu tawaf kecuali hanya di Ka'bah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wal yatawafu bil baitil atiq. Wal yatawafu bil baitil atiq. Dan hendaknya mereka itu tawaf ya, di rumah yang tua. Ya, rumah yang tua ini maksud adalah Ka'bah. Baik. Kenapa pembahasan ini diangkat oleh beliau? Atau sebelumnya dalil yang kedua ya. Kata beliau, kalau Rasulullah man tafa bil baiti sab'an wa shalla rak'ataini kana ka'itski raqabah. Sahih rawahu Ibnu Majah. Barang siapa yang tawaf di Ka'bah, ya, kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat. Ini sholat sunnah ya, sholat sunnah tawaf. Jadi setelah tawaf itu disunnahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat. Kata Nabi, dia akan mendapatkan pahala seperti memerdekakan ya, seorang budak. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Baik. Disebutkan ya oleh para ulama bahwasanya ibadah yang dilakukan bukan pada tempat yang sudah ditentukan dalam syariat, maka itu ada 2 kemungkinan. Ya, itu ada 2 kemungkinan. Saya ulangi, ya, sebuah ibadah yang dilakukan bukan pada tempatnya, bukan pada tempatnya, itu ada 2 kemungkinan. Jadi orang yang melakukan sebuah ibadah, ya, contoh ini tawaf. Jadi kenapa tawaf ini diangkat di pembahasan ini? Ya sekalian, karena ini diantara bentuk kesyirikan, bahkan syirkul akbar yang banyak terjadi, yaitu seorang mengarahkan atau ya, melakukan ibadah tawaf itu selain di Ka'bah. Ada yang tawaf di kuburan, ya, ada yang tawaf di mana? Ya, di tempat yang dikeramatkan. Bahkan Masya Allah ya, kalau kita lihat orang-orang Syiah, mereka itu menjadikan kuburan Hussein ya, bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu yang merupakan imamnya mereka itu sebagai tempat tawaf ya, dibangun besar. Bahkan ada saya lihat video ya, ada orang yang tawafnya di mana, di sungai ya, sungai danau itu. Jadi ada kayak semisal batu kemudian dikelilingi ya, dikelilingi batu itu, tapi tawafnya bukan jalan, berenang. Sallallahu alaihi wasallam. Ini kejahilan ya. Nah, jadi kenapa ini diangkat oleh penulis? Karena ini banyak disalahpahami oleh kaum muslimin. Orang yang mengaku muslim, mereka jahil mengenai tawaf ini. Maka mereka menganggap bahwasanya boleh seorang itu tawaf dengan alasan ingin mencari keberkahan, ya, menganggap bahwasanya hajat dan kebutuhannya bisa terpenuhi kalau mereka tawaf di sebuah tempat yang dikeramatkan, kuburan lah, ya, atau tempat-tempat berhala yang mereka sembah di situ. Bahkan bukan hanya tawaf, mereka iktikaf ya di kuburan-kuburan yang mereka agung-agungkan.
kuburan tersebut dibangun, diberikan diperindah, ya, ditembok dan lain sebagainya, kemudian mereka tawaf di situ. Kalau di Sulawesi ada ya, di Sulawesi ada, ya, bahkan ada ritual haji. Hajinya bukan di mana? Bukan di Masjidil Haram, ya, bukan di Mekah. Ya, hajinya di gunung. Nah, kalau di sini ada. Hajinya di gunung. Bahkan ada tempat tawafnya, ya. Ada tempat tawafnya di atas gunung. Yang di bawah kerang, Ustaz. Benar itu yang di bawah karang. Nah, di sini tiap musim haji ramai orang ke sana. Bahkan sebagian mereka ada yang berkeyakinan tidak sah haji ke Mekah kalau belum haji ke bawah karang itu. Subhanallah. Ini lagi-lagi kejahilannya. Baik. Kata beliau atau kata para ulama bahwasanya ibadah yang dilakukan bukan pada tempatnya, bukan pada tempat yang sudah ditentukan, maka itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kalau dia melakukannya untuk Allah, jadi dia tawaf di kuburan, dia tawafnya karena Allah, bukan karena penghuni kubur, maka itu adalah perbuatan bid'ah. Ya, jadi kalau ada orang tawafnya di kuburan. Ketika ditanya, antum tawafnya untuk siapa? Dia bilang, saya untuk Allah. Ya, saya tawaf ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena penghuni kubur. Tapi salah, tempatnya salah, bukan di Ka'bah. Dia tawafnya di kuburan, maka dia terjatuh ke dalam perbuatan bid'ah. Yang kedua, kemungkinan yang kedua, kalau dia mengerjakan amalan tersebut untuk selain Allah, maka ini termasuk dalam syirkul akbar. Masuk dalam kategori syirik besar. Ya. Berat dia tawaf di kuburan. Ya, dan memang niatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk penghuni kubur. Karena dia berkeyakinan bahwasanya penghuni kubur ini bisa menyelesaikan hajat dan kebutuhannya, bisa menunaikan dan menyelesaikan masalah-masalah. Ini banyak ya, sekalian, betul-betul krisis tauhid. Kaum muslimin, ya khususnya di negeri kita ini, krisis tauhid. Mereka tidak paham tentang tauhid, sehingga mereka dengan mudahnya menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah. Antaranya apa? Tawaf ini. Dan juga terakhir ya, ini tidak banyak penjelasannya mengenai tawaf ini. Intinya tawaf itu tadi ya tadi kaidah disebutkan oleh para ulama bahwasanya ibadah yang dilakukan bukan pada tempatnya. Ini ibadah umumnya, bukan hanya tawaf. Di antaranya apa? Iktikaf. Iktikaf kan sudah ada ya. Iktikaf sudah ada ketentuannya. Iktikaf itu tidak boleh kecuali di masjid. Jadi ada istilah iktikaf di rumah atau iktikaf di warkop, iktikaf di warung, ya, iktikaf di jalan, itu bukan iktikaf. Iktikaf itu harus di masjid. Jadi semua ibadah yang dilakukan bukan pada tempatnya, maka itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kalau dia kerjakan karena Allah, maka dia terjatuh dalam perbuatan bid'ah. Tapi kalau dia mengerjakannya bukan untuk Allah, untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka jelas itu termasuk dalam perbuatan syirkul akbar. Terus ini Ustaz, kalau itikaf di masjid itu kalau di teras dia masuk ini di dalam masjid, Ustaz? Kalau sebagian para ulama menjelaskan kalau teras itu digunakan untuk sholat, maka tidak apa-apa di situ. Tapi kalau sholat itu teras itu tidak digunakan untuk sholat, maka jangan. Paham ya? Jadi kalau teras masjid, kalau sholat Jumat digunakan, Ustaz. Saya lihat kalau sholat Jumat ada digunakan. Berarti boleh, lawas insya Allah. Berarti jangan keluar dari situ. Nah, kalau itu masih bagian dari masjid. Ya, jangan dia bilang kalau begitu boleh dong sholat di jalanan, karena jalanan ini biasa dipakai sholat juga kalau hari Jumat. Ya, jalanan itu bukan bagian dari masjid. Kalau teras masih bagian dari masjid.
dan itu digunakan sholat, maka la ba'as. Nah, Ustaz. Baik, berikutnya penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan fa inna tawaf la yushra'u illa bil baitil atiq bi ittifaqil muslimin. Bahwasanya tawaf itu tidak disyariatkan. Jadi tidak ada istilah tawaf di batu kah, di masjid kah, atau dimanapun itu. Tidak ada tawaf disyariatkan kecuali di Baitul Atiq, rumah yang tua. Rumah tua ini maksud apa? Ka'bah. Tidak boleh tawaf kecuali Ka'bah. Terus bagaimana? Biasa ada orang manasik haji. Mereka latihan, ya, latihan manasik haji atau umroh, bikin tawaf, bikin Ka'bah, miniatur. Biasa lihat ya? Boleh tidak tawaf? Boleh tidak tawaf gitu? Ya? Jadi sebelum berangkat ke Saudi, mereka latihan dulu, bikin apa? Ya, semisal Ka'bah. Kemudian mereka di situ. Di asrama aja ada, asrama ada ya, di asrama aja ya. Nah, boleh tidak tawaf di situ? Iya. Allah alam. Jadi tidak masalah ya, karena itu kan bukan niatnya ibadah, itu hanya niat latihan. Ya, itu niatnya latihan, bukan niatnya untuk beribadah di situ. Itu hanya sebagai bentuk latihan. Ya, kecuali ya kalau ada yang niatkan misalnya tawaf di sini supaya dapat pahala dan lain sebagainya, tidak. Nah, dia tentunya itu tadi kemungkinannya termasuk dalam perkara bidah atau masuk dalam perkara syirkul akbar. Tapi kalau itu hanya sebagai latihan, maka tidak masalah, insyaallah bas. Ya, sebagai bentuk latihan agar nanti ketika tawaf di Ka'bah ya sudah paham ya, bentuk-bentuknya, cara-caranya, tidak salah lagi. Baik. Ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa inna tawaf la yushra'u illa bil baitil atiq bi ittifaqil muslimin. Tawaf itu tidak disyariatkan kecuali hanya di Ka'bah, dan ini kesepakatan seluruh kaum muslimin. Ya. Oleh karena itu kata beliau, ya sepakat bahwasanya dilarangnya untuk tawaf di tempat-tempat yang lain selain di Ka'bah, seperti di tempat sakhra, ya, berhala-berhala, atau tawaf di rumahnya Nabi SAW, atau tawaf di Masjid Arafah. Ya, ada orang tawaf di Masjid Arafah, masjid ya yang ada di Arafah, atau di Mina, atau di kuburan, ya, au fi qabri salihin, atau di kuburannya orang-orang saleh. Sepakat akan dilarangnya, ya, akan batilnya orang-orang yang tawaf di tempat-tempat selain Ka'bah. Baik itu di rumahnya Nabi kah? Ya, ada juga orang tawaf ya di rumahnya Nabi. Di Madinah, ya, tawaf di masjid yang ada Masjid Arafah, atau di Mina dia tawaf, atau di kuburan orang-orang saleh. Maka ini semuanya sepakat akan dilarangnya, akan batilnya perbuatan tersebut. Ya, itu sedikit penjelasan mengenai tawaf ini. Ala kulli hal, intinya tawaf jamaah sekalian adalah sebuah ibadah besar yang diperintahkan dalam Al-Qur'an, diperintahkan dalam hadis, ya, dianjurkan, bahkan itu merupakan ritual inti, ya, ritual inti dari umroh, ya. Kalau kita umroh ya intinya tawaf. Ya, kalau kita tidak tawaf berarti tidak sah, ya, hilang rukunnya. Begitu pula haji. Ya, haji, dalam rangkaian haji ada tawaf. Tawafnya hilang, maka tidak sah. Baik. Oleh karena itu tawaf ini adalah ibadah besar yang tidak boleh dikerjakan kecuali pada tempat yang telah ditentukan dalam syariat, yaitu di Ka'bah, di Masjidil Haram. Kapan dilakukan di selain tempat itu, maka ada dua kemungkinan tadi yang kita sebutkan. Kemungkinan yang pertama, dia terjatuh dalam perkara bid'ah. Ya, kalau dia kerjakan karena Allah tapi mengerjakannya bukan pada sesuatu yang diajarkan, ditentukan, maka itu terjatuh dalam perkara bid'ah. Tapi kalau dia mengerjakannya bukan karena Allah, memang tujuannya untuk mendekatkan diri, untuk mencari keberkahan, atau ingin berkeyakinan bahwasanya tempat dia tawaf itu mampu mengabulkan
menyelesaikan hajat, kebutuhan dan masalahnya, maka ini termasuk dalam syirkul akbar. Kalau pelakunya meninggal dunia dalam keadaan melakukan perbuatan tersebut belum sempat bertobat, maka dia kekal di dalam neraka, waliya'udzubillah. Paham ya, kawan ya? Ya, ini perlu kita ingatkan. Ingatkan saudara kita, ingatkan keluarga kita mengenai bahayanya perkara ini. Baik. Selesai pertanyaan yang ke-12. Maka berikutnya kita akan masuk ke pertanyaan yang ke-13, yaitu hukum sihir. Apa hukum sihir? Ya, ini juga sihir termasuk bentuk kesyirikan yang banyak terjadi. Kita akan jelaskan, yang kita akan baca penjelasan dari penulis rahimahullah ta'ala pada pertemuan berikutnya. Baik. Ya, semoga Allah mudahkan. Jadi gini, Ramadan sebentar lagi, insyaallah. Warahmatullahi wabarakatuh.